14 ayat 22 sampai dengan 33. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sampai. Kira-kira jam 3 malam datanglah dia berjalan ke atas air itu. Mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu dan berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan ke atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu dan damai sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari terkasih, melalui bacaan Injil kita pada hari Minggu biasa yang ke-19 ini, Yesus mengajarkan kita untuk selalu percaya akan Dia. Di mana terdapat dalam isi pokok pewartaan Injil pada hari ini, bahwa murid-murid Yesus yang mengalami badai hebat di tengah danau itu ditolong dan diselamatkan oleh Yesus. Kemampuan dan kekuatan Yesus tampak ketika ia berjalan di atas air. Dan Yesus juga menawarkan kepada Petrus untuk berjalan di atas air. Petrus memenuhi tawaran itu, dan terbukti Petrus dapat melakukannya. Tetapi karena ia takut dan lemah imannya, ia tenggelam. Ketika Yesus mengulurkan tangannya dan menyelamatkannya, ia berpesan kepada Petrus dan segenap muridnya, dan juga kepada segenap gereja, yaitu kita semua, kapan dan dimanapun, bahwa Yesus senantiasa memperhatikan dan mau menyelamatkan kita. Ia menegaskan kepada kita bahwa badai bahaya hidup apapun tidak akan menenggelamkan perahu hidup kita. Gambaran orang beriman bisa diidentikan dengan para murid Yesus yang berada di dalam perahu. Mereka bimbang dan takut menghadapi badai yang menerpa mereka. Namun ketakutan para murid ini dihilangkan oleh Yesus dengan menunjukkan dirinya berjalan di atas air. Demikian juga ketakutan, kebingungan iman para murid dalam situasi gereja ini mengharuskan mereka untuk mengandalkan Yesus turun tangan dalam membantu mereka. Kuncinya asal mereka percaya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, dalam sejarah perjalanannya di mana-mana Gereja Kristus, terkhusus dalam stasi Santo Yohanes Don Bosco Simpang Namo Pinang ini, diibaratkannya sebagai sebuah perahu atau kapal yang mengalami badai penolakan, gangguan, pertentangan, atau ancaman diri. Berbagai pihak atau golongan yang selama ini, tetapi gereja kita ini masih tetap ada dan terus berjalan untuk menyelamatkan jutaan jiwa dan melanjutkan pelayarannya menuju pelabuhan tujuannya yang terakhir. Di dunia kita ini yang pada hakikatnya telah diselamatkan Kristus, di seberang danau, laut, atau samudera hidup kita sekarang ini, segala hal apapun yang mengancam gereja Kristus, baik bersama-sama maupun secara perorangan, mengalami saat-saat ketakutan. Kita harus mendengarkan sabda Tuhan seperti halnya yang dilakukan oleh Petrus, dan tak ragu-ragu menaburkan jala-jala hidup kita ke laut yang dalam. Sebab setiap kali iman kita mengalami percobaan, itu bukanlah pertanyaan apakah kita mengakui iman atau tidak, melainkan apakah kita siap dan sanggup untuk berbuat sesuatu dengan keyakinan iman kita untuk itu atau tidak. Kita jangan pernah lupa bahwa kita berlayar di laut bersama dengan Yesus. Ia hadir dalam perahu hidup kita, baik dalam iklim laut siang hari yang baik, maupun dalam waktu kita menghadapi badai yang hebat di malam hari. Tuhan tidak akan meninggalkan siapapun,
yang datang memohon belas kasihan dan pengampunannya. Ia selalu dapat berjalan di atas air. Ia menenangkan badai laut. Ia hadir sebagai nahkoda yang memimpin pelayan kapal kita menuju pelabuhan yang aman. Ia sekaligus membawa penangkapan ikan yang besar dan mengadakan pesta meriah sambil mengundang semua orang untuk ikut menghadiri dan menikmatinya, yaitu pesta tubuh dan darahnya. Santapan kita untuk hidup abadi, bukan ketakutan melainkan rasa syukur, kegembiraan dan kebahagiaan. Itulah sikap dasar dalam hidup kita. Amin.